dijemput oleh malaikat dengan rohnya, dibawa dari Mekah kemudian sampai Palestina, naik langit 7, tembus ke Arsy, terus ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, ini batas semua makhluk Allah, bahkan seluruh malaikat tidak mampu. Hanya engkau saja yang diizinkan oleh Allah untuk melangkah lebih jauh lagi. Bapak bisa bayangkan, sampai di sini saja, kata Syekh Tawarda Sya'rawi, mufassir paling modern, beliau mengatakan ketika Rasulullah bisa terbang sampai menembus langit 7, sampai menembus Sidratul Muntaha, itu fakta bahwa seluruh kualitas malaikat bisa ditandingi oleh Rasulullah. Buktinya Rasulullah bisa sampai di situ. Tapi ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat tidak mampu melanjutkan, dan hanya Rasulullah yang mampu melanjutkan. Ini fakta Rasulullah di atas semua malaikat. Tidak ada orang sehebat Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah melangkah ke Muzdalifah, Rasulullah bertemu dengan Allah. Bertemu ini tidak melihat dengan mata, ya, bertemu. Tempatnya Allah tetapkan untuk Rasulullah di Muzdalifah, untuk Nabi Musa di Bukit Tursina. Karena beda kelas, beda kelas. Dan panjenengan amati, dilihat, ya. Rasulullah sampai ke Muzdalifah, Allah dan nyuruh sandalnya Rasulullah dilepas. Nabi Musa masih di bumi aja suruh lepas. Rasulullah nembus langit 7 sampai Sidratul Muntaha dari suruh dilepas. Masih tidak cukup betapa hebatnya Nabi kita. Di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur, Imam Suyuti meriwayatkan hadis, waktu Rasulullah berhadapan, bertemu dengan Allah itu, terus Rasulullah ditanya oleh Allah, Muhammad, as-samawat 5, Muhammad, langit 7 itu untuk siapa? Rasul jawab, laka ya Allah, miliknya Allah. Kemudian ditanya lagi oleh Allah, wal ardu 5, bumi untuk siapa? Untukmu ya Allah. Walaka 5, kamu untuk siapa? Untukmu ya Allah. Wa ana 5, Allah bertanya kepada Rasulullah, aku ini untuk siapa? Rasulullah diam. Allah kemudian menjawab, ana liman shalla 'alaika zada tashrifan wa ta'dhiman. Aku untuk orang yang mau mengucapkan sholawat kepadamu, dalam mengucapkan sholawat dengan penuh keagungan dan memuliakan dirimu. Sangat istimewa Nabi kita. Maka untuk dibanding-banding Rasulullah itu, ya. Rasulullah itu udah kelas. Mau dibandingkan, sudah jangan dibandingkan Rasulullah. Jangan dibandingkan Rasulullah. Dan sekarang saya mau tunjukkan akhlaknya. Ya. Memang kalau kita belum melihat akhlak Rasulullah yang benar-benar itu, kesannya kayak gampang untuk Rasulullah. Kalau cuma contoh jenggot, nggak usah dipelihara panjang sendiri gitu. Kalau itu mah, ya itu mah gampang. Coba panjenengan amati di dalam ayat Al-Quran surat Taubah 198. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menyebut sifat Nabi kita di situ. Laqad ja'a, benar-benar telah datang kepada kalian rasulun, utusan Rasulullah Muhammad, min anfusikum, dari jenis kalian. Karena orang Arab itu tetap ngeyel minta ke Allah, Nabi itu jangan manusia, malaikat saja. Kayaknya keren, tapi goblok itu, kata orang Surabaya. Kata orang Surabaya goblok. Lah kalau Nabi dan malaikat tidak tidur, tidak kawin, tidak makan, gempor. Nyari masalah, minta Nabi, malaikat itu. Allah lebih tahu. Maka Nabi dikasih manusia. Jadi kan jangan lagi bertanya, sebenarnya Rasul itu kuat siapa sih? Kalau Nabi kau kan sehari puasa, sehari tidak puasa. Kalau Rasulullah Pak sengaja makan itu untuk tarbiyah kita, untuk nyontohin kita. Kalau Rasulullah main dengan kekuatan tidak makan sama hidup juga kuat Rasulullah itu.
Rasulullah itu setiap puasa 10 hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tidak usah ditiru. Nah, masih disuruh tiru juga tidak ada yang tiru. Tidak usah ditiru. Di 2 tahun terakhir sebelum Rasulullah pulang ke hadirat Allah, itu dilakukan sejak tanggal 11, 20 hari. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kalau Rasulullah mau bertahun-tahun berkuat, cuma masalahnya kalau Rasulullah lakukan itu, bahaya jadi sunnah. Jadi Rasulullah bukan tidak bisa melakukan itu, karena Rasulullah melakukan itu semuanya karena untuk ngajari, Coba ya, ketika Rasulullah tawaf, Rasul naik onta, Rasulullah tidak kuat. Kekuatannya Rasul itu berlipat-lipat kekuatan manusia yang paling kuat. Tapi Rasul tahu bahwa di masa depan ada kesulitan, ada orang-orang sepuh yang ketika tawaf pasti akan punya masalah. Rasul naik onta, begitu naik onta, sekarang naik skuter, muter-muter, dia tidak apa-apa, sudah ada contohnya Rasulullah. Bapak bisa bayangkan, ini kalau tidak berdasarkan pandangan masa depan, tidak bisa. Abu Nu'aim al-Asbahani dalam kitab Dalailun Nubuwah, beliau mengatakan Rasulullah itu Nabi yang pandangan dohirnya kalau dia ke depan sama dia ke belakang tanpa noleh itu sama jelas. Jadi Rasulullah itu bisa lihat ke belakang tanpa noleh, tapi jelas. Kita nggak bisa noleh aja, kita harus ketabrak. Rasulullah begitu. Saya tidak tunjukkan itu banyak. Dan Rasulullah diberi pandangan batin oleh Allah. Kalau melihat masa lalu, sebaca melihat masa depan. Sehingga Rasul kalau ditanya apa yang pertama kali diceritakan Allah sebelum diceritakan, bisa jawab. Ilmuwan mana bisa jawab itu? Tidak akan ada yang bisa. Rasul bisa menjawab, nurku kata Rasulullah. Akhirnya terus jawab ada. Nah ini Rasulullah. Banyak hadis Rasulullah mengatakan sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala ummati, akan datang masa bagi umatku, akan datang masa. Karena Rasulullah sudah baca. Itu bukan kayak Alvin Toffler yang kemudian mencoba memprediksi Clash of Culture. Bukan begitu. Rasulullah memang sudah melihat. Rasulullah sudah melihat pergerakan zaman itu, sudah dilihat oleh Rasulullah dengan pandangan batinnya. Nah, di antara yang paling penting untuk konteks hari ini, Rasulullah itu pernah ditanya oleh Hudzaifah bin Al-Yamani, sahabat Rasulullah yang paling ahli akhlak itu Hudzaifah. Sehingga Sayyidina Umar itu kalau periksa batin ke Hudzaifah, dia pilih sandinya Rasulullah. Rasulullah kalau mau perang, orang ini diutus dulu oleh Rasulullah untuk masuk ke wilayah itu untuk mengabdi. Dia orang Yaman, sahabat yang sangat lembut hatinya. Dia nanya ke Rasulullah, Rasulullah aku mau nanya tentang keburukan. Kalau orang lain tanya kebaikan, aku tanya keburukan biar aku tidak jatuh ke dalamnya. Hadis ini panjang, saya singkat, ada di riwayat Bukhari. Di akhir pertanyaannya Hudzaifah mengatakan begini, apakah di akhir zaman nanti akan ada kegelapan lagi di agama ini? Kata Rasulullah, ya. Apa itu Rasul? Ad-du'atu ala abwabi jahannam. Besok di akhir zaman, kata Rasulullah, akan ada dakwah tapi menuju ke neraka jahanam. Rasulullah sudah tahu Pak, akan ada dakwah mengatasnamakan Islam, tapi aslinya kata Rasulullah ini akan menuju neraka jahanam. Man ajabau qadhafu fiyah. Siapa yang menerima ajakan itu, dia akan terjerumus ke. Terus ditanya oleh Abu Hudzaifah, Rasul, tunjukkan saya ciri-cirinya. Sibuk ala amali, beri saya ciri-cirinya. Yang dijawab oleh Rasulullah, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kulit kami, kata Rasulullah. Mereka itu beragama tapi cuma kulitnya luaran saja. Mereka itu juga mampu nyontoh Rasulullah bajunya, nyontoh Rasulullah model luarnya, tapi tidak sanggup nyontoh batinnya. Tidak sanggup nyontoh batinnya. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Kalau ngomong pakai bahasa Arab, pakai Quran, pakai hadis, ngomongnya dengan bahasa kami, pakaiannya dengan tampilan doa. Rasul sudah baca orang kayak begini.
Sudah baca. Karena itu Syekh Muhammad As-Sakandari di dalam kitab Bajatul Nufus, beliau mengingatkan fal mutaba'atu ala Rasulillah ala ismaili. Ikut Rasulullah itu wajib ikut dua. Ikut yang kelihatan, ikut yang tak kelihatan. Ikut yang nampak, ikut yang tak nampak. Ini jadiyatin wa khafiyatin. Fal jadiyatu yang nampak dari Rasulullah itu kasolati, wazakati, wasomi. Kita harus ikut Rasulullah caranya sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Tapi harus ikut yang batinnya, sabarnya, tawakalnya, telatennya, hati-hatinya, al-jam'u khusyuk di dalam ibadahnya. Itu diikuti semua. Ya tak boleh ikut Rasulullah, hanya sebagian itu. Imam Ja'far Shadiq dalam kitab Hilyatul Awliya juga mengingatkan pengikut Rasulullah yang sebenarnya itu yang ikut dohirnya, ikut batinnya. Dan saya masuk ayat tadi. Dan sifat Rasulullah itu disebut di ayat ini di surat Taubah oleh Allah. Pertama, azizun alaihi ma'anittum. Rasul itu, kata aziz kalau digabung dengan an, itu artinya berat beban penderitaan. Rasul itu amat berat beban penderitaannya kalau memikirkan kesusahan umat Islam. Nggak usah tanya apa Rasulullah itu nggak tahu ya kalau kita bakal kena COVID terus jadi repot mau libur aja repot. Tahu Rasulullah. Karena itu Rasul itu azizun alaihi itu. Dan tapi Rasulullah itu adalah pemimpin yang sanggup menghilangkan beban penderitaan itu. Rasul sudah tahu bakal kesulitan umat Islam ini ibadah, maka Rasul minta bumi ini disucikan. Bumi belum pernah disucikan oleh untuk Nabi siapapun. Tapi Rasul meminta umat Islam kalau tidak disucikan, sholat berulang. Maka Allah minta, Rasul minta kepada Allah supaya bumi disucikan. Akhirnya Allah terima. Akhirnya jumilat liyal ardu masjidan. Bumi ini jadi suci. Kita bisa sholat di mana saja. Bisa sholat di atas rumput boleh, selama tidak ada barang najis. Sholat di atas tanah boleh, selama tidak ada barang najis. Kenapa? Karena sudah dijadikan suci semua. Semua umat sebelum kita ini kalau mengamalkan perbuatan satu ya dipakai satu. Umat Rasul satu minimal kali 10. Tambah khusyuk, tambah baik hatinya, tambah lembut perasaannya, bisa kali 100, bisa kali 70, bisa kali 700, bisa kali 7.000. Kalau orangnya ikhlas, maka dia bisa dikali dengan perkalian tak terbatas. Itu seru Pak, agama Islam ini seru. Jadi ini semua fasilitas ini didapat dari Rasulullah. Ketika Rasulullah mau pulang ke hadirat Allah di dalam kitab Ihya, Rasulullah menyatakan kepada Fatimah, semua nabi itu diberi hak oleh Allah doa satu kali yang Allah pasti tidak akan tolak. Dan semua nabi sudah pakai doa itu kecuali aku. Kata Rasulullah, aku belum gunakan. Aku akan gunakan doaku itu nanti di akhirat. Kalau ada umatku yang masuk neraka, aku akan minta kepada Allah dikeluarkan dengan doa itu. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Betapa canggihnya Nabi kita ini. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minin. Haris itu maknanya ratus. Di sini maknanya Rasulku amat sangat ingin kita dalam keimanan. Tidak ada nabi yang begitu rindu kita ini dalam iman kecuali Rasulullah. Kalau saya ditanya mana lebih kepingin sodik iman atau Rasulullah iman? Rasulullah. Siapa yang lebih kepingin panjenengan ini tetap iman, jenengan atau Rasulullah? Rasulullah. Rasulullah lebih menginginkan kita iman bahkan dari diri kita sendiri. Itu yang dimaksud oleh Allah, harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Raufur rahim, kalau Imam Suyuti menyebut ini dari satu akar kata kasih sayang. Cuma bedanya kalau rauf
itu kasih sayang yang bentuknya menghindarkan yang repot-repot. Itu loh, kalau ada orang sayangnya diwujudkan dalam, pokoknya yang bakal menyulitkan dihindari, dibersihkan, dirubah, gimana caranya orang nggak susah. Ini namanya orang rauf. Nah, ketika menjelaskan rauf ini, Imam Suyuti mengutip hadis ketika Rasulullah di Taif. Rasulullah dalam keadaan berduka setelah diboikot oleh masyarakat jahiliyah. Istri beliau yang sangat mulia, Khadijatul Kubra, Tuhan hadirat Allah. Begitu juga paman yang paling melindungi Rasulullah, Abu Thalib, juga sudah meninggal dunia. Rasul susah. Rasul mencoba keberuntungan berdakwah di Taif. Barangkali di sana nanti bisa dapat jamaah baru. Ada yang menyebut 14 hari, ada yang menyebut 19 hari, ada yang menyebut 30 hari. Rasulullah berdakwah dengan ditemani Zaid bin Harisah berdua. Ketika Rasulullah dakwah, di setiap ada orang kumpul, Rasulullah menjelaskan kebenaran agama ini. Ke pasar-pasar, dimanapun selama 19 hari. Dan satu pun orang mau ikut Rasulullah. Ini penting untuk Bapak Ibu dosen. Kalau kita ngajar nggak didengerin anak-anak, berapa hari saya ngajarnya? Cuma sekali. Rasulullah 19 hari nggak nurut satu orang pun. Gitu ya, nggak nurut satu orang pun. Ya Rasulullah tetap sabar. Tetap sabar. Rasulullah sabar. 19 hari tidak dapat orang satu pun, kata Rasulullah, ya udah pamit saja. Begitu Rasulullah mau pamit, dihadap oleh mereka dilempari batu sampai kepalanya Zaid bin Harisah berdarah dalam bocor. Rasulullah sendiri sengaja dilempari kaki. Ada yang menyebut Rasul dimatikan dengan cara yang paling mengenaskan. Kalau langsung kena kepala gak apa matinya. Sengaja dilukai kaki biar matinya lama. Jahat, sehingga berdarah kaki Rasul sampai sandalnya Rasulullah itu darah semuanya. Rasulullah menyelamatkan diri ke kebun anggurnya orang Nasrani. Nah, ini contoh beragama itu harus moderat. Rasulullah akhirnya yang menolong orang Nasrani. Orang Nasrani itu melihat Rasulullah sedang dalam kepayahan, tidak tahu kalau itu Nabi, maka dia panggil pembantunya, budak Atar ini, kasihan dia. Maka diberilah Rasulullah itu anggur oleh si Nasrani. Terus yang kasih anggur ini nanya, kamu siapa? Begini kita. Kok dia sudah cocok? Terus dia bilang, aku ini sebenarnya orang terhormat. Aku ini orang ilmuwan. Berdasarkan bacaanku bahwa Nabi telah diutus dan diutus pasti di Mekah. Aku sengaja sampai menjadi budak ini karena aku ingin tahu Nabi. Ternyata kamu orangnya dia bersyahadat di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah dapat orang ya satu orang, tapi ini orang brilian, ini ilmuwan, yang menyamar, dia jadi budak, akhirnya jadi umat Rasul. Pada saat itu Rasulullah mengatakan kepada Allah, ya Allah, Rasul takut sudah. Ini Rasul dibeginikan, Allah pasti marah. Ya Allah pasti marah. Sehingga Rasul berdoa kepada Allah itu dengan mengatakan, ya Allah, ya, asal kamu tidak marah, jangan pedulikan nasibku. Tidak bisa. 19 hari dihina-hina dalam keadaan begini, Rasul pasti kata, ya Allah, asal kamu tidak marah, aku tidak apa-apa, aku tidak apa. Allah turunkan malaikat Jibril. Allah turunkan penguasa gunung di seluruh dunia, Malakul Jibal. Jibril mengatakan, Muhammad, ada salam dari Allah. Hari ini aku datang membawa malaikat penguasa gunung, dia tidak boleh melakukan apapun kecuali atas perintah. Terus malaikat penguasa gunung mengatakan, iya Muhammad, hari ini aku tidak boleh melakukan apapun, nunggu perintah. Taif gunung-gunung. Taif itu gunung-gunung. Apa kata malaikat penguasa gunung? In syi'ta damdamtu alaihimul jibal. Kalau kamu izinkan, hari ini aku ledakkan gunung-gunung Taif, biar mati semua orang yang menyakiti kamu. Kalau kamu izinkan, kamu bilang ya, itu saja, tak keluarkan ini batu-batu gunung ini, biar pecah kepala mereka. Kalau kamu izinkan, tak likuifaksi, tak kubur hidup-hidup mereka, tak longsorkan gunung-gunung ini. Coba
19 hari dakwah nggak ada yang nurut, malah dilempari batu. Allah ridho sudah mau diapakan orang Taif terserah Rasulullah. Malaikat Jibril, malaikat terkuat sudah siap bantu Rasulullah. Ayo malaikat penguasa gunung siap eksekusi. Rasul tinggal diam, habis orang Taif. Tapi lihat kestabilan batin Rasulullah dan lihat kesabarannya. Apa jawab Rasulullah kepada malaikat penguasa gunung? Ya malakal jibal, fa inni ati bihim liyakhruju minhum dzurriyyatun yaqulu la ilaha illallah. Malaikat penguasa gunung, aku ini diutus Allah menghadap mereka ini bukan untuk bunuh orang kafir. Aku ini didatangkan Allah kepada mereka, meskipun mereka kafir belum mau menerima dakwahku, aku tetap berharap mudah-mudahan besok anak keturunannya ada yang mau mengucapkan la ilaha illallah. Masih kurang jelas siapa Rasulullah. Misi dakwah Rasulullah itu cinta kasih. Orang kalau tidak bisa punya kasih sayang, jangan dakwah. Keliru. Nabi kita tidak pernah mau menghukum orang. Nabi kita tidak pernah benci pada siapapun, bahkan orang Muslim sekali. Rasul tetap nunggu sabar. Dan ini prinsip dakwah. Dakwah itu tidak harus hari ini selesai. Kita jadi guru, jadi dosen, tidak harus anak-anak itu nurut pada apa yang kita ucapkan hari ini. Tugas kita menyampaikan. Kapan hatinya dibuka oleh Allah kita juga nggak tahu. Kita jadi orang tua yang bertugasnya memberitahu anak kita untuk menyayangi terus. Kapan anak ini jadi baik itu hanya Allah. Ini akan membuat kita sabar. Tidak boleh kita membawa kebenaran kecuali kita letakkan dalam cinta kasih sayang. Karena itu ajaran Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita membawa agama ini dengan kasih sayang. Dengan kasih sayangnya Rasulullah inilah akhirnya Taif sekarang jadi Islam semuanya. Dengan kasih sayangnya Rasulullah itu, apa ini Abu Sufyan mereka yang begitu jadi Islam. Jadi kan lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Dia diusir dari Mekah, tapi begitu Fathu Makkah, Allah berikan Mekah ke Rasulullah. Semua orang kafir sudah mikir, hari ini dibalas kita oleh Rasulullah, hari ini habis kita. Ternyata Rasulullah tidak apa-apa. Siapa yang masuk rumah aman, siapa yang mau masuk Islam aman, tidak ada yang dikutuk oleh Rasulullah. Begitu bagusnya akhlak Rasulullah. Rasul paling saya amati yang Rasul agak masih tidak bisa melupakan itu pada pembunuh Hamzah, Wahsy. Hamzah itu paman Rasulullah yang sangat membela Rasulullah. Sebelum Rasulullah berhijrah, Hamzah itu datang dulu ke Madinah. Dicek itu kemampuan orang Madinah. Kata Hamzah, kamu mau mengajak ponakanku tinggal di sini, silakan sekarang hadapi aku. Lakukan serangan yang paling baik kamu lakukan. Diajak tanding, diukur oleh Hamzah. Sekarang saya serang kamu. Ya. Baru setelah itu Hamzah mengatakan, oke, kamu siap menerima ponakanku. Ini kalau orang manajemen itu ngerti. Jadi Rasulullah pindah itu nggak budak itu terus pindah, nggak pakai ada survei. Ada surveinya. Hamzah itu sudah melakukan visibility studies, kelayakan studi kelayakan. Jadi ada studi kelayakan diamati oleh Hamzah. Dua orang yang sebegini peduli meninggalnya dirobek-robek dadanya, dibunuh. Dan itu yang membuat Wahsy. Dan tapi nanti Wahsy Islam ketekot. Bukan membuat pamannya Islam. Rasul kalau lihat Wahsy teringat paman yang begitu dia cintai. Tapi tidak keluar omongan. Karena kamu tidak ada Rasul ngomong gitu. Kalau Rasul kata Wahsy, tolong ya, kalau saya sedang ceramah, kamu di belakang saja. Di belakang, cuma itu dong. Kamu di belakang saja. Karena setiap saya lihat kamu, saya ingat pamanku. Cuma itu dong. Rasul tidak pernah keluar kata-kata yang ini akhlaknya Rasulullah. Saya belum sanggup. Itu untuk nonton. Coba jangan lihat Rasulullah. Saya itu Pak, nyari hadis yang Rasulullah marah-marah nggak ketemu. Ya.
sengaja memtakdirkan dalil. Kalau kita marah jadi enak gitu. Kecuali marah pada hal yang tidak benar, wajib. Asyidda wa al-kufara harus benar-benar. Saya lihat waktu perang Uhud. Coba, perang Uhud itu perang Rasul awalnya bawa 1.000 orang, mau ngadepin orang 3.000. Terus diprovokasi di dalam oleh orang yang sangat benci Rasulullah, tapi pura-pura Islam, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dia buat ulah sehingga 300 pasukan Rasulullah disensi. Tapi penting untuk kita ya pemimpin-pemimpin. Jadi katanya para ulama, kita ini kalau memimpin kadang-kadang ada orang yang munafik itu. Jadi kita memang harus sabar. Jadi paketnya memang begitu hidup itu. Rasulullah itu diberi